Indonesia sekarang ini sebenarnya tidak memiliki sebuah agama yang muncul dari akar budayanya sendiri. Meskipun demikian, sebelum agama-agama yang resmi diakui pemerintah seperti saat ini, Indonesia boleh dikatakan bukanlah bangsa yang tidak mengenal, dalam tanda kutip, sesuatu yang adikodrati, yang mampu mengatur seluruh alam semesta. Ini dapat dilihat dari situs-situs purba yang memperlihatkan suatu tempat ataupun mesbah ataupun tempat pemujaan, baik yang bisa kita temukan di bawah pohon-pohon raksasa ataupun di tempat-tempat petilasan atau di banyak ragam atau tempat yang lain. Bentuk-bentuk tempat pemujaan ini merupakan suatu cara atau sarana komunikasi antara manusia purba yang ada di Indonesia dengan sesuatu yang dalam tanda kutip itu tadi. Dari situs ini juga kita dapat mempelajari bahwa kebiasaan manusia purba ini yang selalu melakukan ritual, inilah yang melahirkan sebuah tatanan hukum atau tata cara pelaksanaan ritual dan sekaligus pengaturan bersosial di dalam sebuah kelompok kecil. Inilah embrio yang merupakan cikal bakal yang melahirkan sebuah budaya. Suatu hal yang wajar, karena di dalam suatu komunitas, sekecil apapun dan yang sudah pastinya berawal dari komunitas yang homogen, akan memunculkan suatu ciri khas komunitas tersebut. Komunitas-komunitas ini tersebar di seluruh rangkaian pulau-pulau di Nusantara ini. Interaksi antar komunitas yang satu dengan yang lainnya mulai terjadi, yang didasari pada tingkat kebutuhan. Sekalipun demikian, interaksi ini boleh dikatakan tidak membuat gesekan yang berarti. Ini disebabkan bangsa Indonesia purba adalah bangsa yang memiliki jiwa kesatria, yang menghormati adat istiadat masing-masing. Inilah cikal bakal aliran kepercayaan yang sebenarnya sangat banyak di Indonesia. Bahkan boleh dikatakan sebanyak suku yang ada di Indonesia. Aliran kepercayaan inilah yang memperlihatkan bahwa manusia purba Indonesia bukanlah bangsa yang barbar, melainkan sudah mengenal istilah sesuatu yang sekarang ini kita sebut Tuhan. Perlahan namun pasti, aliran kepercayaan yang memiliki ciri khas akar budaya yang ada di seluruh Indonesia ini mulai terkikis, semakin terpinggirkan. Ini diakibatkan masuknya agama pendatang dari luar Indonesia. Banyak para pemuka agama pendatang ini melakukan proses penyebaran agama dengan menempuh cara melebur dengan budaya lokal. Tujuannya hanya menggantikan konsep tentang Tuhan yang dipahami sebelumnya dengan konsep Tuhan yang ada di agama pendatang tersebut, sekaligus mengajari bagaimana tata cara melaksanakan ibadahnya. Tetapi tidak sedikit para pemuka agama pendatang ini yang memaksakan. Tidak cukup hanya menerima konsep Tuhan dan tata cara ibadah,
melainkan juga harus menerima budaya asal agama ini. Inilah yang menimbulkan friksi atau gesekan yang parah. Di satu sisi, merasa tidak rela kebudayaannya, perlahan namun pasti menjadi hilang. Di sisi yang lain, juga menjadi mempertanyakan pemahaman para pemuka agama akan konsep Tuhan yang dibawanya. Inilah yang menimbulkan keraguan hebat terhadap pemuka agama ini. Bangsa Indonesia purba sudah mengenal Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Jadi, sejak dahulu bangsa Indonesia sudah mengenal sifat universal Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membeda-bedakan makhluk yang diciptakannya. Semua dikasihinya, semua diberinya kesempatan yang sama. Pemerintah sebagai pemilik otoritas untuk mengatur seluruh tatanan hidup bernegara sudah berlaku bijak dengan mulai membuka dan menerima aliran kepercayaan sebagai bagian agama resmi yang diakui negara. Semua ini memperlihatkan memanglah negara tidak boleh menutup seluruh kemungkinan akan keyakinan bertuhan. Karena Tuhan selalu bekerja dengan caranya sendiri, yang terkadang di luar kemampuan berpikir manusia. Tuhan selalu berbicara langsung dengan hati manusia. Sebenarnya, Tuhan tidak memerlukan perantara seorang pemuka agama bila Tuhan memiliki kehendak. Bila pemuka agama memahami kehendak Tuhan dengan baik sebelum disampaikan ke umat, ini sangatlah baik. Karena manusia akan langsung memahami, karena disampaikan dengan cara yang dipahami manusia. Tetapi apabila seorang pemuka agama menokohkan dirinya sendiri yang bagaikan tahu bulat yang digoreng dadakan, maka yang terjadi adalah hal-hal yang mengerikan. Apalagi langsung mengklaim bahwa dia pemilik kunci surga dan sekaligus dapat memastikan orang masuk neraka. Apalagi bila begitu mudah mengkafirkan orang lain. Dia lupa, bila kita menghakimi orang lain, maka Tuhan akan menghakimi kita dengan ukuran yang kita pakai. Sangat mudah untuk mengenali orang yang mengaku guru agama karbitan seperti tahu bulat ini. Kita bisa menanyakan pada hati nurani kita sendiri, karena dari hati nuranilah berasal akal budi. Bila hati nurani sudah tidak mampu menganalisis lagi, kehancuran sebuah negara tergambar di depan mata. Salam, majulah Indonesia.